Assalamualaikum semuanya. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan dilancarkan rezekinya. Amin ya robbal alamin. Suatu ketika Abu Jahal akan mengadakan pesta di rumahnya. Semua sahabat dan para tetangga diundang ke pestanya, termasuk Abu Nawas. Sebenarnya Abu Jahal enggan mengundang Abu Nawas, sebab dia seringkali berseteru dengannya. Walaupun permasalahan yang sering terjadi adalah ulah dari Abu Jahal sendiri. Namun, alasan Abu Jahal mengundang Abu Nawas bukanlah dari ketulusan hatinya. Ia sengaja mengundang Abu Nawas dengan tujuan ingin mempermalukannya di hadapan para tetangga dan sahabatnya. Abu Nawas yang tidak menaruh rasa curiga tetap berangkat memenuhi undangan Abu Jahal. Sesampainya di rumah Abu Jahal, tampaklah orang-orang sudah berkumpul di rumahnya. Mereka duduk di depan meja makan yang penuh dengan hidangan ikan bakar. Begitu mengetahui kedatangan Abu Nawas, Abu Jahal segera menyingkirkan nampan yang berisi ikan-ikan besar. Ia menggantinya dengan nampan yang berisi hidangan ikan-ikan kecil. Selamat datang Abu Nawas, silakan masuk, sambut Abu Jahal. Abu Jahal lalu mempersilakan Abu Nawas duduk di tempat di depan meja yang terdapat hidangan ikan kecil. Sementara Abu Jahal dan kawan-kawannya duduk di depan meja yang terdapat hidangan ikan-ikan besar. Dasar Abu Jahal sifatnya yang tidak pernah berubah, kerutu Abu Nawas. Mari semuanya, silakan nikmati hidangan ikan bakar, ucap Abu Jahal. Mempersilakan, orang-orang pun mulai menyantap ikan bakar dengan lahapnya. Sedangkan Abu Nawas hanya menatap hidangan ikan-ikan kecil di hadapannya. Kenapa diam saja Abu Nawas? Silakan dimakan hidangannya, kata Abu Jahal. Meledek terima kasih Abu Jahal, balas Abu Nawas. Bila aku berterus terang meminta ikan yang besar, pasti Abu Jahal akan mempermainkanku. Sebab itu, aku Abu Jahal yang ditunggu-tunggu, pikir Abu Nawas. Lalu dengan hati-hati Abu Nawas mengambil satu ikan kecil di hadapannya dan menempelkannya di telinga. Melihat tingkah aneh Abu Nawas, ini membuat Abu Jahal meledeknya kembali. Kamu akan memakan ikannya lewat telinga, Abu Nawas, ledek Abu Jahal dengan ekspresi muka serius. Abu Nawas berkata, tidak, Abu Jahal, ikan ini sedang berbicara kepadaku. Apakah kalian dengar apa yang diucapkan ikan kecil ini? Tanya Abu Nawas. Seketika orang-orang di sana terkejut mendengar penuturan Abu Nawas, termasuk Abu Jahal sendiri. Abu Nawas, memangnya apa yang dikatakan ikan itu? Tanya penasaran. Sesungguhnya ikan kecil ini berkata kepadaku, ia memberitahuku kalau ikan-ikan besar yang ada di sebelah sana yang telah memakan ayahku sewaktu mati tenggelam di laut. Ikan kecil ini menyuruhku untuk balas dendam dengan cara memakannya kembali, ucap Abu Nawas.
menjelaskan. Seluruh yang hadir pun tertawa dengan ucapan Abu Nawas. Ini Abu Jahal, kalau kamu tidak memberikan ikan besar itu kepadaku, maka aku terpaksa akan merebutnya. Sudah bertahun-tahun aku ingin membalaskan dendam kematian ayahku, dan ternyata disinilah aku menemukan pembunuh ayahku, ujar Abu Nawas. Orang-orang pun kembali tertawa mendengarnya. Kurang ajar Abu Nawas, ada-ada saja cara dia meminta ikan yang besar, pikir Abu Jahal. Terpaksa ia pun menaruh hidangan ikan-ikan besar di hadapan Abu Nawas. Rencananya untuk mempermalukan Abu Nawas pun mengalami kegagalan untuk yang kesekian kalinya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan dilancarkan rizkinya. Amin ya robbal alamin. Pada suatu hari, Baginda Raja kedatangan sahabatnya yang juga merupakan raja dari negeri seberang. Sahabatnya yang seorang raja itu mengeluhkan tentang perilaku putranya kepada Baginda Raja. Raja dari seberang negeri tersebut menceritakan bahwa anak-anaknya sangat pemalas dan enggan disuruh belajar. Dan yang lebih parahnya lagi, si anak bandelnya kelewat batas. Ia lebih suka menghabiskan waktunya hanya untuk bermain dan tidur. Manakala setiap kali sang raja mendatangkan guru untuk mengajari anaknya, si anak malah menertawakan guru yang mengajarnya. Bahkan seringkali ia dilecehkan dan diabaikan. Hal ini membuat guru-guru yang mengajar memilih untuk berhenti. Mereka tak mampu menghadapi sifat putra raja yang nakal tersebut. Padahal sang raja berharap kelak putranya sanggup mewarisi kerajaan untuk generasi berikutnya. Kenapa tidak kau titipkan saja kepada Abu Nawas? Biarkan dia mendidik anakmu dengan caranya, tutur Baginda Raja. Menyarankan Abu Nawas. Siapa itu Abu Nawas? Tanya sahabatnya. Dia itu ulama sufi yang terkenal, cerdik dan pandai di kota Baghdad. Jawab Baginda Raja. Baiklah, aku akan coba. Minggu depan aku akan mengajak putraku kemari, balas sahabatnya. Beberapa minggu kemudian, dengan diantara Baginda Raja dari negeri seberang tersebut membawa putranya ke rumah Abu Nawas. Melihat kedatangan tamu seorang raja, tentu saja membuat Abu Nawas terkejut. Ampun Paduka yang mulia, ada apa gerangan? Tiba-tiba Paduka datang kemari, tanya Abu Nawas. Baginda Raja lalu mengungkapkan maksud kedatangannya. Ia hendak menitipkan putra sahabatnya kepada Abu Nawas untuk diajari ilmu agama dan kedisiplinan. Wahai Abu Nawas, ajarkan anak saya ilmu agama dan didiklah dia supaya disiplin, minta sahabat Baginda Raja. Saya bersedia, tapi saya akan mendidiknya dengan cara saya. Dan Paduka tidak boleh sakit hati, balas Abu Nawas. Baik Abu Nawas, semuanya aku serahkan padamu, ujar sahabat Baginda Raja.
Singkat cerita, maka pulanglah Baginda Raja dan sahabatnya. Baru saja ditinggal orang tuanya, si anak membuat ulah di rumah Abu Nawas. Ia dengan beraninya membentak Abu Nawas saat minta diambilkan air minum. Awalnya Abu Nawas menanggapinya dengan senyuman. Ia selalu menuruti kemauan si anak tersebut. Hingga pada suatu hari, tiba-tiba Abu Nawas memukul si anak cukup keras. Padahal ia tidak melakukan kesalahan apapun. Sejak saat itu, si anak jadi takut kepada Abu Nawas. Sifatnya yang bandel dan suka malas-malasan mendadak berubah menjadi penurut dan rajin. Beberapa tahun kemudian, orang tuanya datang untuk menjemput sang putra mahkota. Si anak ini kembali menjadi pribadi yang sopan, dia juga cerdas dan cepat menguasai berbagai ilmu agama yang diajarkan Abu Nawas. Melihat perubahan pada diri anaknya, sang raja menjadi senang dan bahagia. Seiring berjalannya waktu, si anak yang sudah menginjak dewasa dinobatkan sebagai raja untuk menggantikan posisi ayahnya. Berkat kecerdasan dan kedisiplinannya, dia menjadi raja yang gagah dan berwibawa. Suatu hari, dia teringat dengan Abu Nawas, sosok guru yang telah mendidiknya. Ia pun berencana untuk menemuinya dengan didampingi pasukan kerajaan. Pemuda yang kini sudah menjadi raja berangkat menuju rumah Abu Nawas. Setibanya di sana, ia langsung disambut hangat dan dipersilahkan masuk oleh Abu Nawas. Setelah cukup lama berbincang-bincang, ia lalu bertanya kepada Abu Nawas, "Guru, aku mau bertanya, masih ingatkah suatu hari guru memukulku, padahal aku tidak bersalah waktu itu? Atas dasar apa guru melakukannya? Sekian tahun lamanya, ternyata sang murid masih menyimpan pertanyaan tentang kenangan pahit dari sang guru. Mendengar pertanyaan tersebut, Abu Nawas menjawab dengan tersenyum. Aku sudah lama menunggu kedatangannya. Hari ini, di mana kamu bertanya tentang pukulan itu? Sekarang, kamu tahu bahwa pukulan kezaliman itu membuatmu tak bisa melupakannya begitu saja. Ia terus mengganggumu setiap waktu. Maka, ini adalah pelajaran untukmu. Di hari ketika kamu menjadi pemimpin, seperti sekarang, jangan pernah sekalipun menjalani masyarakatmu, karena mereka tidak pernah bisa tidur dan tak pernah bisa lupa pahitnya kezaliman. Setelah mendapatkan penjelasan tersebut, sang raja yang baru itu merasa puas sekaligus mendapat wejangan yang sangat berharga. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.